para penonton, kembali lagi di channel ini. Ketemu dengan saya lagi di video ini dan channel ini. Kali ini saya itu mau bahas mengenai asal usulnya Ratu Adil. Dari mana sih Ratu Adil? Kok ada ya sosok Ratu Adil? Asal usulnya gimana itu? Kok tiba-tiba mendadak seperti ini? Asal usulnya piye toyo? Mari kita bahas. Ratu Adil, dan saya kira nama ini sudah familiar di kalangan masyarakat ya. Nama ini sudah cukup familiar di kalangan masyarakat. Sosok Ratu Adil, dimana Ratu Adil ini menjadi sosok yang ditunggu-tunggu dan dinanti-nantikan oleh banyak orang di Nusantara. Banyak orang di Indonesia, di Nusantara, itu menanti-nantikan sosok Ratu Adil ini. Bahkan sosok Ratu Adil ini digadang-gadang. Ada beberapa tokoh yang seringkali ramalannya itu menggadang-gadang tentang Ratu Adil. Yang pertama itu di dalam Uga Wangsit Prabu Siliwangi di Tanah Pasundan, Jawa Barat ya ini ya, Tanah Pasundan. Di sana Ratu Adil terkenal sebagai budak angon, seseorang yang memelihara kambing, memelihara kerbau atau sapi. Seorang budak angon. Ada pula di dalam ramalan Ronggowarsito. Dalam ramalan Ronggowarsito itu adalah ramalan penyair Jawa, pujangga Jawa. Dimana di dalam ramalan Ronggowarsito ini Ratu Adil digambarkan sebagai sosok yang intelijen. Sosok yang intelijen. Sedangkan dalam ramalan Jayabaya, seorang raja Kediri, Joyoboyo, itu menggambarkan sosok Ratu Adil ini sosok pemegang keadilan, sosok penegak keadilan, di mana keadilan bagi manusia adalah kematian, keadilan bagi makhluk itu adalah kematian. Itu baru adil. Kematian adalah suatu keadilan. Karena apa? Selama makhluk itu hidup, makhluk itu akan selalu digerakkan oleh hasrat, hawa nafsu, keinginan mereka. Mereka akan tetap melakukan dosa-dosa. Mereka akan berhenti melakukan dosa dan hasrat hawa nafsunya bila mana mereka mendapatkan keadilan mereka, yaitu kematian. Dan kematian itu adalah upah. Kematian adalah upah dari segala dosa-dosa yang mereka perbuat. Kematian adalah upah ganjaran dari segala dosa perbuatan yang dia perbuat. Upahnya itu kematian. Dan kematian itu adalah keadilan. Sebenarnya kematian itu adalah keadilan. Keadilan bagi setiap makhluk adalah kematian. Terkecuali makhluk ilahi. Kalau makhluk ilahi, makhluk yang dicintai sang ilahi, dicintai Tuhan, tentunya dia akan menjadi makhluk yang abadi, tidak bisa mati. Dimana keadilan ini akan diberikan bagi makhluk-makhluk yang bukan termasuk golongan makhluk ilahi. Di mana kematian adalah bentuk keadilan. Keadilan yang ada di dalam medan perang adalah kematian. Keadilan di dalam kehidupan adalah kematian. Karena dengan kita hidup di dunia saja itu tidak adil. Kita hidup di dunia saja itu tidak adil bagi kita sebenarnya. Karena apa? Banyak orang melanggar perintah Tuhan, banyak orang melakukan dosa, banyak orang menjauhi Tuhan, banyak orang lupa akan jati diri, asal usul. Sebenarnya kematian itu adalah suatu bentuk keadilan, dimana yang mati itu hanya tinggal kenangan. Yang mati biarlah mati dan berlalu. Akan selalu ada hal-hal yang baru, akan selalu ada makhluk-makhluk baru yang akan diciptakan Sang Maha Kuasa.
Karena bagi Sang Maha Kuasa, orang-orang yang gak penting, orang-orang yang mati akan selalu berlalu, hanya meninggalkan kenangan. Dan Sang Maha Kuasa hanya menetapkan makhluk-makhluk abadi sebagai makhluk-makhluk kecintaan Sang Maha Kuasa. Yang memberi keabadian itu Sang Maha Kuasa. Maha Kuasa memilih makhluk-makhluk yang Dia pilih menjadi makhluk yang abadi. Sedangkan makhluk yang tidak Dia pilih, mereka akan tetap mati. Dimana seorang Ratu Adil ini berawal dari seorang kesatria. Dia sosok kesatria, seseorang yang ikut bela diri. Bukan hanya itu juga, Ratu Adil itu juga seorang pandito. Ratu Adil seorang pandito, seorang brahmana, seseorang yang suka ngelakoni, seseorang yang suka bertapa, semedi, meditasi. Dimana prinsip Ratu Adil itu ada 3. Yang sering digambarkan sebagai Trisula Weda itu adalah 3 prinsip Ratu Adil, yaitu jejak lakune bener adeke tetek atine. Jejak lakune, kalau dia ngelakoni lurus, tidak akan berhenti sampai berhasil. Bener adeke, apa maksudnya? Bener landasannya tuh benar. Pengetahuannya benar, ilmunya benar, pemahamannya benar. Itu Ratu Adil. Kalau dia ngelakoni, dia lurus terus, lempeng sampai berhasil. Dan dia landasannya adalah kebenaran. Ilmu dia, pemahaman dia, pengertian dia itu adalah kebenaran. Tetek atine. Tetek atinya tuh artinya kuat, tetek. Kalau dia ngelakoni, dia akan ngeyel sampai berhasil. Dia akan keras kepala. Tetek atine itu digambarkan sebagai bentuk keras kepala. Orang yang keras kepala itu tetek atine. Tetek atine, contoh. Tetek atine ya, contohnya adalah Israel dan Hamas. Israel atine tetek, hatinya orang Israel itu tetek. Sekali dia berperang, harus berperang sampai tetes darah penghabisan. Antara bangsa ini yang kalah atau mereka yang kalah. Antara bangsa ini yang musnah atau mereka yang musnah. Antara Hamas yang musnah atau Israel yang kalah, musnah. Itu kenapa bangsa Israel ngeyel? Ya karena apa? Mereka itu tetek atine, hatinya itu tetek. Mereka dijuluki orang bebal karena apa? Hatinya itu tetek. Tapi Israel itu landasannya benar adeke. Karena apa? Itu hukum perang. Yang namanya hukum perang yang ada menang atau kalah, hidup atau mati, membela tanah air tercinta. Itu adalah hukum perang. Kematian hal yang wajar, hal yang biasa di dalam peperangan. Jejak lakune, kalau dia ngelakoni, kalau dia menyerang, jejak yang dituju sana, ya sana. Contoh yang dituju Rafah, ya Rafah. Jejak lakune gitu ya. Dimana Ratu Adil ini akan tetap hadir dan memimpin di zaman baru, bukan zaman sekarang. Dan Ratu Adil tidak dipilih melalui pemilu, karena pemilihan pemilu itu berarti dipilih manusia. Tapi Ratu Adil dipilih secara langsung oleh Sang Maha Kuasa. Itulah kilasan video kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe video ini.